Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu dan dirahmati Allah. Masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu Indah. Sebelumnya kita minta guru-guru kita boleh duduk dulu. Iya, makasih. Bapak mau kemana? Jamaah. Masya Allah, luar biasa nih di bulan Ramadan ini ya, bulannya Al-Quran. Di 10 hari terakhir, amalan yang terbaik yang kita lakukan selain sholat ya, itu adalah membaca Al-Quran. Ternyata saya dibilangin juga sama guru kita, salah satunya Habib Muhammad Syahab. Jadi amalan terbaik di 10 malam terakhir membaca Al-Quran. Mau bagus? Mau apa Ustaz? Di 10 malam terakhir kita ambil 2 jam. Oh, Masya Allah. Antara itu jam 1 ke jam 3. Jadi jam 2, jam 3 berarti 2 jam. 30 menit. 30 menit pertama salat sunnah. 30 menit kedua baca Quran. 30 menit ketiga adalah berzikir. 30 menit keempat adalah berdoa. Masya Allah. Sekarang kita mau coba bahas nih ya, buat sebuah jamaah Islam itu yang dirahmati Allah yang ada di rumah ya. Hari ini ada pertanyaan, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Nah loh, ayo buat jamaah udah sampai juz berapa nih ngajinya? Wah, Masya Allah, mudah-mudahan semuanya yang di bulan Ramadan bisa hatam ya, karena pahalanya dilipat gandakan. Hari ini kita bahas tema yang luar biasa, temanya adalah seberapa dekat kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, saya akan mengajak melihat sebuah video tayangan ya. Ini ada video tayangan yang subhanallah luar biasa. Ada orang yang meninggal setelah menghatamkan Al-Quran. Ini dia tayangan. Allahu Akbar ya Rabb. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat tayangan barusan bikin kita merinding. Saya benar-benar merinding di jamaah nih. Masya Allah. Ini orang-orang yang mulia, Masya Allah, insya Allah ya di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan ini pasti adalah salah satu mungkin harapan kita semua pada saat kita diambil nyawa kita adalah saat kita lagi ibadah nih. Pastinya seperti itu Pak Kiai ya. Nah ini kalau kita ngeliat tayangan tadi nih, bicara masalah tentang menghatamkan Al-Quran. Apakah kita semua udah menghatamkan Al-Quran? Apakah kita semua sudah mengamalkannya? Nah, apakah kita yakin akan diterima di bulan Ramadan ini dan kita terbebas dari siksa kubur? Nah, mungkin benarkah seperti itu Pak Kiai, seharusnya kita ini di bulan Ramadan terus membaca Al-Quran? Ya, mudah-mudahan kita meninggalkan seperti dengan kebiasaan kita. Mohon izin penjelasannya Pak Kiai. Ramadan dan tidak harus Ramadan sepanjang masa Allah. Fadli masih Maulana ya, Masya Allah, Kiai Syam Satnaja. Pemirsa Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa Ramadan adalah sebagai bulan kawah candra di muka. Barusan tadi lagi baca Quran, tadarus, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya merinding. Man syabba ala syai' syabba ala. Siapa orang yang Allahu Akbar ya Rabb, membiasakan masa mudanya seperti itu, meninggalnya pun akhirnya pun seperti itu. Ada orang yang baca Quran, hobi baca Quran, tahajud, qiyamul lail, dia bertahajud, bersimpuh, wafatnya pun Masya Allah seperti itu juga. Apakah tidak ada hisab? Saya yakin ibu tadi dan kita pemirsa Indonesia yang suka membaca Al-Quran, yang qiyamul lail, bahkan berzikir, bertadabur, saya yakin happy ending, husnul khotimah. Dan ingat bahwa ke surga itu bukan karena amal soleh kita, bukan karena kebajikan kita yang banyak. Ternyata Ramadan ini yang dikatakan pelebur dosa, awaluhur rahmah. Lagi baca Quran, pertama itu memang kan bulannya rahmat kita. Iya betul. Wa ausatuhu makfirah. Ternyata juga Kiai Syam ya, makfirah ampunan Allah, wa akhiruhu itku minan nar, dan akhirnya dibebaskan daripada api neraka. Ternyata kita nggak tahu bahwa perkara kematian datang kapan. Mungkin hari ini lagi baca Quran, lagi tarawih, mungkin besok atau mungkin lusa, atau mungkin malaikat Israel sudah menunggu di rumah kita masing-masing. Oh, pemirsa bilang kita jangan pulang, kita di studio aja, kita rame-rame. Oh tidak juga, tetap malaikat Israel datang. Tadi meninggal dunia, apa nggak merinding? Idza janna 'alaikal lail hal ta'ishu ilal fajri. Kalau datang waktu malam, ya Rob,
Ya Rabbana, apakah kamu bisa menjamin umur kamu besok terbit waktu fajar? Belum tentu. Fakam min sahihin mata bi ghairi ilah. Berapa banyak orang-orang yang sehat mati nggak ada sebab. Fakam min sakimin asa hinan minad dahri. Berapa banyak orang yang sakit sampai gini hari masih hidup. Fakam min fatan amsa wa asbah dahikan. Berapa banyak anak muda yang sore tertawa terbahak, besok pagi dia meninggal. Silahkan para pemirsa Indonesia izin. Man asa alfan wa alfain. Kita berucap berkata, siapa orang yang mengatakan aku bisa hidup alfan wa alfain, 1000 bahkan 2000 tahun, la budda min yaumin yasiru ila qabri. Satu ketika pasti deh masuk dan menuju ke liang kubur. That is the grand leveler. Bawa kematian sebagai alat perata raksasa. Subhanallah, Kiai. Jadi gitu ya? Iya, maafin. Jadi nanti meninggalnya kan ustul khatimah itu. Ya, wajib. Orang yang seperti itu pasti meninggalnya baik. Dan buat kita nih jamaah Islam Tunda dimanapun berada, satu hal buat kita, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan ngaji. Jadi sepanjang meninggalnya sampai dibangkitkannya di kubur itu nilainya adalah pahala ngaji. Nah, ini sangat informasi penting banget ini. Tapi ada informasi penting lagi nih. Iya. Yang akan dibawakan oleh Mas Fadli dan Ustaz Sam. Masya Allah. Silakan Mas Fadli, Ustaz Sam. Allahu Akbar. Masya Allah, selama bulan suci Ramadan, baginda Nabi SAW mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian beliau juga mengamalkan amalan-amalan yang sangat banyak yang lainnya. Seperti bersedekah dan mengkonsumsi kurma. Nah sekarang nih saya udah nggak biasa ini. Tiap buka dan sahur pakai kurma. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurma ini bisa jadi sumber energi buat kita juga loh jamaah. Jadi saat kita berpuasa, badan tetap sehat. Wah, Masya Allah. Makanya nih Ustaz Syam ya, saya tuh selalu bersyukur. Hah? Bersyukur? Iya, bersyukur. Nah ini dia nih jamaah. Beri susu 7 kurma, susu steril yang ada kurmanya. Minum 1 kaleng susu 7 kurma setiap buka puasa dan sahur. Masya Allah, tabarakallah. Susu steril tapi ada kurmanya. Susu steril aja udah bagus, banyak gizinya. Apalagi ditambah khasiat kurma. Iya, jadi double khasiatnya Ustadz Syam. Masya Allah, bentar Ustadz Syam. Ini buat Ustadz Syam izin. Masya Allah, tabarakallah. Bismillah ya, cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Enak banget ya susu steril 7 kurma. Kurmanya berasa, nggak hambar. Iya Ustadz Syam, udah enak rasanya, double khasiatnya. Makanya susu steril 7 kurma ini baik banget nih buat kita yang jalanin puasa. Bener tuh jamaah, pada ikutan yuk. Minum 1 kaleng susu 7 kurma untuk sahur dan berbuka. Ingat, jadi kalau minum susu steril, pilih yang ada kurmanya ya jamaah. Nah buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita lanjut lagi ya. Kita akan kembali membacakan pertanyaan masuk dan juga mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita. Yang di rumah jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kita lanjut lagi Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget, berasa banget.